Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menghadirkan pengayaan soal. Untuk kali ini adalah soalnya mengenai usaha atau pesawat sederhana ya. Materi usaha itu menyatu dengan pesawat sederhana. Langsung saja bisa kita mulai ya. Tapi sebelumnya sebelum saya lanjutkan, mohon dukungannya, mohon ya. Yang belum subscribe, mohon subscribe dan juga komen, like dan share-nya ya. Biar apa? Biar kami lebih semangat dalam membuat video pengayaan untuk murid-murid kami. Untuk soal yang pertama yaitu ada soal seperti ini. Ini ada bidang miring ya, bidang miring. Ini ada beban atau benda. Soalnya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Sebuah benda akan didorong ke atas melalui bidang miring seperti gambar ya. Ini benda ini akan didorong ke atas. Apabila gaya gesek pada bidang miring diabaikan, maka besarnya gaya terkecil untuk mendorong benda tersebut adalah, mari kita bahas ya. Seperti kita ketahui rumus ini kita menggunakan rumus W per F. W ini berat, F nya itu usaha, S nya itu jarak, dan H itu ketinggian ya. Sehingga bisa diketahui W nya beratnya adalah 500 Newton. Kemudian ya jaraknya itu 5 meter, tingginya 2 meter, sehingga bisa kita masukkan ke dalam persamaan W sama dengan W per F sama dengan S per H, yaitu 500 Newton ya per F. F nya adalah yang ditanyakan, usaha atau gayanya yang ditanyakan. Kemudian S nya adalah 5 dan tingginya adalah 2 meter. Langsung ya, 500 kali 2 dibagi 5 meter. 500 kali 2 ya 1000 ya. 1000 dibagi 5 langsung temu 200 Newton ya. Jadi jawabannya adalah B. Soal yang kedua. Perhatikan gambar sebuah peti yang akan dinaikkan dengan menggunakan bidang miring ya. Ini peti akan dinaikkan dengan bidang miring, sama dengan soal yang tadi ya. Jika berat peti tersebut W-nya itu 3000 Newton, maka peti dapat diangkat dengan gaya minimal ya. Gaya minimal sebesar, mari kita bahas ya. Masih sama dengan soal yang satu, kita menggunakan rumus W per F sama dengan S per H ya. Atau kita menggunakan persamaan ini langsung saja. W bebannya adalah 3000 Newton. Nah, kita tuliskan 3000 Newton. Yang ditanya masih sama, usaha atau F atau gaya. Kemudian jaraknya adalah 2,5 meter, sedangkan tingginya adalah 2 meter. Langsung 3000 kali 2 6000 dibagi 2,5, yaitu jaraknya, yaitu hasilnya menjadi 2400 Newton. Jadi usaha yang dikeluarkan untuk menaikkan ini adalah sebesar 2400 Newton. Jawabnya adalah C. Soal yang ketiga. Berapakah besar usaha yang dilakukan seorang yang menarik benda seberat 40 Newton pada bidang miring tersebut? Masih ke soal yang sama ya ini ya. Ini diketahui jaraknya 2 meter, kemudian tingginya 1 meter. Memakai rumus yang sama dengan yang tadi, atau W berat per gaya sama dengan jarak per ketinggian ya. Langsung kita masukkan ke dalam persamaannya ya. W nya diketahui 40 Newton. 40 Newton kali kali tingginya 1, jadi 40 kali 1 sama dengan gaya yang ditanyakan sama jaraknya 2 sama dengan F kali 2. Ketemu F sama dengan 40 kali 1 dibagi 2,
atau F sama dengan 40 dibagi 2. Ketemu F-nya adalah 20 Newton. Kemudian kalau ditanyakan keuntungan mekaniknya berapa ya, seperti option yang ada di sini, Km itu ya W per F. W-nya diketahui berapa ini tadi? Ya W-nya kan 40. Sedangkan F-nya adalah 20. 40 dibagi 20 berarti ketemu 2. Jawabannya adalah B. Soal yang keempat. Banu mengangkat segalon air yang beratnya 19 kg ke atas meja yang tingginya 1 meter. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter sekon kuadrat, sekon persegi ya, berapa besarnya usaha yang dilakukan Banu? Yang ditanya F, masih sama. Diketahui nah, masanya itu 19 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, S-nya jaraknya adalah 1 meter. Kita jawab langsung, F sama dengan M kali G, masa kali gravitasi, berarti 19 kali 10, ketemu 190 Newton. W itu kan berarti beratnya ya, W-nya adalah F kali S ya, I berarti 190 kali 1 ya, S-nya kan 1 tingginya, ketemu 190 Joule. Berarti jawabannya adalah B ini ya. Langsung ke soal nomor 5. Tukang bangunan akan mengangkat batu bata seberat 50 Newton, berarti W-nya 50 Newton, menggunakan katrol tetap. Berapa gaya kuasa yang ia perlukan untuk mengangkat batu bata tersebut? Nah, langsung kita bahas ya. W-nya diketahui 50 Newton. Keuntungan mekanik katrol ini tetap adalah 1. Yang ditanya F, langsung saja. Keuntungan mekanik sama dengan W per F atau berat dibagi gaya. Sehingga gaya dengan segitiga istimewa kita ketahui F sama dengan W per Km. W-nya sudah diketahui 50, Km-nya 1. Berarti keuntungannya adalah 50 Newton. Jawabnya adalah C. Soal nomor 6. Nah, ini masih soal usaha yang sama ya. Berdasarkan gambar tersebut, besar usaha yang dilakukan adalah, kita tahu ini ada 2 gaya yang searah dan ada 1 gaya yang tidak searah. Langsung saja kita bahas ya. W ya, besar usahanya adalah langsung F1 plus F2. Kenapa ini kita buat plus? Karena arahnya itu sama ya. Berarti kan ini F1 plus F2 dikurangi dengan yang arahnya berlawanan, yaitu F3, min F3 kali S ya. Kan W memang F kali S ya. Sama dengan langsung F1 nya berapa? 2000 Newton. Ditambah F2 nya 1700 Newton. Dikurangi karena ini berlawanan arah 1500 Newton. Kali S. S-nya diketahui dari A ke B itu 80 meter. Sehingga langsung bisa kita jumlahkan 2000 Newton plus 1700 Newton ya. 3700 Newton dikurangi 1500 Newton, ketemu 2200 Newton. Kemudian dikalikan dengan 80 meter, ketemu 176.000 Joule. Kalau kita jadikan Joule, kita bagi 1000, hasilnya adalah 176 kilojoule. Berarti jawabannya adalah B. Oh ya, demikian tadi beberapa soal pengayaan mengenai usaha ya. Sengaja ini yang namanya pengayaan itu mengingat kembali soal-soal yang pernah ada, apalagi soal usaha ini hanya saya tujukan untuk soal-soal perhitungan saja. Jadi ya sengaja singkat, padat, dan jelas gitu ya. Dan semoga murid-muridku dimanapun kalian berada bisa jelas dengan apa yang Ibu jelaskan tadi.
ya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya salah-salah kata, mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.